Allahu Akbar kawan-kawan ya. Saya masuk jam 3. Kawan-kawan, saya sudah berikan pandangan kepada Ibu Dede, kalau bisa jangan pulang malam ini karena terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku. Hari ini adalah hari ketiga pengobatan Teh Yanti di RSUD Cianjur. Hari ini saya akan jemput Teh Yanti ke penginapan yang kebetulan kawan-kawan penginapannya tidak jauh dari rumah sakit tersebut. Ya mungkin hanya beberapa meter aja, alias menggunakan jalan kaki juga bisa kawan-kawan ya. Jadi agendanya hari ini adalah kita akan berkonsultasi dengan dokter bedah saraf sesuai rujukan dari dokter spesialis saraf kemarin. Gaskeun kawan-kawan, kita ke lokasi. Jalan ke kampung saya juga hancur kawan-kawan, hancur lebur nih ya. Padahal ini cuma ya dari sini paling 3 kilo 2 kilo ke kantor bupati. Padahal ini lembur gede banget. Terlebih lagi ini hampir tiap hari 24 jam ini dilindas oleh truk-truk pengangkut pasir. Hancur lah. Ya, tolong ini dibantu. Ya, ampun deh, ini udah bertahun-tahun begini nih. Ini adalah jalan lingkar luar Cianjur kawan-kawan. Ya, bisa ke Jakarta, ke Sukabumi, ke Bandung. Nah, jalan ini bisa. Oke kawan-kawan, ini RSDH atau Rumah Sakit Dr. Hafiz ada di sebelah kiri ya. Dan hotelnya itu tak jauh. Nah sebentar ya, kita akan lihat nih. Masuk ke rumah sakit. Nah ini masuk ke rumah sakit kawan-kawan nih, tuh ya. Nah ini masuk ke rumah sakit. Nah itu tuh kan ada kan. Nah ini hotelnya kawan-kawan, tak jauh. Ya cuma beberapa meter aja. Nah kan dekat sekali kan kawan-kawan. Nih tuh ada Red Doors ya. Kita yang adanya ini kawan-kawan penginapan sih, bukan hotel lah ya. Oke, kita masuk dulu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di penginapannya nih ya. Dan nomor kamarnya itu 2B. Saya juga sudah sampaikan kemarin ke Teh Yanti, nomornya 2B, jangan salah. Oke kata Teh Yanti nih ya. Assalamualaikum. Ada tuh si ibunya di dalam kelihatan dari jendela. Kita. Assalamualaikum. Ya. Ibu udah mang. Alhamdulillah ya. Oh ya. Ibu sudah makan? Yanti sudah? Sudah ya? Oke. Siap-siap sekarang kita berangkat. Ya. Ya coba. Ya kamu sering. Ya. Ya. Tuh cek kawan tubuh tuh. Sok. Kade bu itu bu. Kacai heula meureun sok, kacai heula sok. Bu, kumaha tidur betah teu? Betah nah. Betah. Biasa kacai biasa. Ya udah, sok ibu mau ganti pakaian dulu. Ya udah, sok saya keluar dulu ya. Oke kawan-kawan, saya sekarang sudah berada di Rumah Sakit Dr. Hafiz untuk mendaftarkan Teh Yanti ke dokter spesialis bedah syaraf. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Oke. Kawan-kawan, kita sudah daftar ya Bu ya. Tinggal tunggu aja. Allahu Akbar kawan-kawan ya. Saya masuk jam 3.
Ya, sampai jam 7 saya baru selesai kawan-kawan. Ya, Masya Allah, lelah sekali hari ini kawan-kawan. Di hari ketiga ini terus terang kawan-kawan, ya, sangat-sangat melelahkan kawan-kawan. Ya, pasalnya saya harus ngantri kurang lebih 4 jam kawan-kawan. Allahu Akbar. Saya merasa aduh kadang-kadang ya Allah. Baiklah kawan-kawan, karena tadi kita udah check out dan malam-malam begini saya tidak mungkin pulang ke Cianjur Selatan. Jadi saya akan kembali ke penginapan dan besok pagi baru akan dijemput oleh ambulan dari Balai Desa Margaluyu. Nanti saya akan ceritakan apa hasilnya di penginapan Teh Yanti. Kawan-kawan, karena lapar, jadi kita makan dulu di warung Pak Haji. Sok ibu pesen bu, hoyong naon tuh. Sok, ya. Di dia mohon bu, Pak Haji. Sok. Wah, makanan full ya. Banyak. Sok. Sok tuang. Ibu pada tuang mah. Payun sangat deh. Ibu pada tuang mual. Hah? Engke heula, nya sok atuh calik atuh ibuna. Calik atuh nu leres sing leres sok calik. Nah, gitu. Kawan-kawan petualangan alam desaku. Jadi malam ini Bu Dede tetap ingin pulang ke Campaka ya. Dan saya sudah telepon pihak ambulan di Desa Margaluyu, Kang Jahid, Kang siapa namanya Kang? Bu? Jahim. Kang Jahim bersedia untuk menjemput Bu Dede ke sini. Ya, jadi beliau udah pengen pulang aja dari kemarin juga memang udah pengen pulang aja gitu loh. Saya juga bingung gitu loh ya. Dan hari ini adalah hari yang paling melelahkan buat saya kawan-kawan di hari ketiga ini. Namun mungkin saya ceritanya nanti sesampainya saya di rumah aja ya biar tenang ceritanya karena kalau di sini kelihatannya agak ribet gitu loh. Ya Bu, jadi Ibu engke ayeuna kurang nungguan di IGD-nya. Jadi mungkin saya tidak menunggu kawan-kawan. Jadi saya akan drop di IGD di tempat yang tadi saya sudah janjian dengan drivernya gitu loh. Simpan aja Kang di situ yang aman dekat satpam. Oke, saya bilang gitu. Karena kalau saya harus nunggu kawan-kawan, saya udah nunggu dari jam 3 baru dipanggil jam 7 nih ya. Udah 4 jam. Kalau sekarang saya harus nunggu lagi tambah 2 jam lagi kawan-kawan. Saya bisa drop kawan-kawan. Ya. Karena di sini juga berisik, jadi nanti saya akan jelaskan di rumah aja kawan-kawan ya. Sok Bu ibu geura tuang heula. Sok geura tuang. Kang Jahim keur kadiekeun. Sok ibu tuang heula. Sok eta geuning nganti alipun tuang kunaon? Hah? Lada. Lada. Ya udah atuh terserah atuh. Ari biasana sok tuangna jeung naon? Hah? Geus naon? Itu hadiah kan? Orang kalinya. Iya, dari kemarin juga jadi kata ini kenapa nggak makan, pikirannya udah ke anaknya terus katanya. Dari kemarin memang dia mau pulang terus kawan-kawan. Terus saya juga agak sempet mumet juga gitu loh ngurusinnya gitu loh. Ya, aduh hari ini pokoknya ya Allah ya Tuhan kawan-kawan asli bener sangat melelahkan kawan-kawan. Ya, kadang-kadang saya tadi timbul juga pikiran agak hopeless gitu ngurusin ini semua kawan-kawan karena antrinya ini yang saya nggak tahan gitu loh. Ya, aduh ya Allah ya Tuhan. Sok ya dia harus makan karena mau pulang jarak jauh terus nanti minum obat ya biar nggak mabok ya. Kawan-kawan saya sudah berikan pandangan kepada Ibu Dede kalau bisa jangan pulang malam ini karena terlalu malam, tetap Ibu Dede pengen pulang aja katanya. Nggak tahu lah, saya juga bingung gitu loh ya, dari kemarin sebetulnya dia ingin pulang dan untungnya ya pihak Balai Desa bulannya bersedia gitu loh. Ya sudahlah, oke saya bilang gitu ya. Sekarang lagi makan dulu. Selamat sore kawan-kawan petualangan alam desaku. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan keterangan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan hasil pemeriksaan Teh Yanti di
dokter spesialis bedah saraf RSUD Cianjur. Ya, namun mungkin sebelumnya saya mau cerita dulu kawan-kawan ya, mengenai kegiatan saya pada hari ketiga pengobatan Teh Yanti. Jujur saja kawan-kawan, saya ini adalah manusia biasa lah, ya, yang kadang-kadang ada aral juga, kadang-kadang ada sabar juga gitu loh ya. Jadi kemarin ceritanya kawan-kawan, saya tuh nunggu itu hampir 4 jam di rumah sakit gitu loh ya. Kamu mungkin datangnya terlalu terlalu dini, karena saya biasa janjian sama orang begitu. Jadi kalau misalnya saya janjian jam 3 ya, sebelum jam 3 saya udah harus datang. Namun memang kami terlalu dini datangnya gitu loh ya. Dan saya ke sana itu jam 3 kawan-kawan, jam 3 sore daftar, dan akhirnya setelah daftar saya menunggu. Nah, sementara dokter datangnya jam 5 karena dia dari Bandung kawan-kawan ya. Alhasil orang lain juga datang, antri sampai dengan kurang lebih 4 jam. Jam 7 kami. Saya udah sangat lelah sekali gitu nunggu antrian gitu loh ya. Kadang-kadang terpikir, wah saya bilang udahlah program ini cukup ini aja gitu, jangan ada lagi yang lain gitu. Karena terus terang saya memang dari sejak awal saya sangat tahu persis lah bermain di rumah sakit itu seperti apa. Ya, akan banyak sekali waktu dan tenaga yang kebuang kawan-kawan. Namun balik lagi lah, atas nama kemanusiaan mungkin, apalagi didorong oleh donatur dan penonton petualangan Desaku, saya coba bersabar dan bertahan kawan-kawan. Karena itu di hari ketiga, hari kedua, hari ke-1 ya lumayan lancar, meskipun memang ya prosedur di rumah sakit kan memang seperti begitu ya, kita harus jalani. Ya, dokter butuh CT scan, kita turun ke bawah, ke sana ke sini, nunggu antri, naik lagi, macam-macam lah gitu loh ya. Dan kemarin terakhir puncaknya saya benar-benar sangat lelah sekali kawan-kawan. Ya, ekstra kesabaran tuh benar-benar diuji banget di sana gitu loh. Nah, kawan-kawan, setelah menunggu hasil pemeriksaan selama 4 jam, akhirnya tibalah Teh Yanti untuk diperiksa oleh dokter spesialis bedah saraf. Ya, dan diperiksa hasil CT scan-nya bahwa Yanti itu memang benar adanya ada tumor otak. Ya, dan lalu dokter menjelaskan ini, katanya ini tumor otaknya tuh ada di sebelah sini, lalu ini udah agak lumayan lama sehingga udah agak menjalar kemana-mana gitu loh. Lalu pertanyaan saya kepada dokter, saya bilang, "Dok, apakah ini bisa disembuhkan?" Dokter bilang ini kemungkinan untuk disembuhkan sangat kecil, karena meskipun tumornya diangkat ya, itu untuk hidup kembali normal masih sangat kecil kemungkinan. Ya, dan mendengar itu semua, saya yang sudah lelah tambah lelah kawan-kawan, tambah makin lemes gitu. Ternyata artinya mungkin Yanti kesempatan untuk melihat, mendengar, dan kembali punya penciuman sangat kecil sekali gitu loh ya. Ibunya juga sempat menangis kawan-kawan, sempat menangis ibunya. Udah malam juga waktu itu. Jadi intinya saya sampaikan ke dokter, ya dok, kalau misalnya kesempatannya kecil untuk kembali hidup normal, saya bilang, maka mungkin saya juga akan mengeluarkan uang di atas 100 juta untuk pembiayaan ini. Kalau misalnya hasilnya tidak bisa sesuai harapan, ya mendingan saya hentikan, saya bilang begitu ya. Biayanya ini akan lebih dari 100 juta katanya. Waduh, saya bilang lumayan gede juga, tapi kalau sekarang kita keluarkan biaya 100 juta, ya 90%, 95% kembali normal, oke lah. Kita akan jalan gitu loh. Go ahead, kata Pak Payu, gas pokoknya gitu loh ya. Tapi karena ini kemungkinannya kecil, jadi kebaliknya kawan-kawan, kemungkinan 5%, 10% untuk bisa kembali hidup normal, ya jadi kecil sekali kemungkinan. Jadi ya sudahlah, akhirnya ya sudah dok, kalau begitu saya bilang saya mungkin cukup sampai di sini saja gitu loh. Namun dokter, kalau misalnya nanti donatur saya menginginkan ini, angkat aja urusan nanti, bagaimana dok? Ya udah, kita jadwalkan kapan mau operasi. Oh begitu dok ya? Ya, kita jadwalkan. Nanti bapak bisa datang lagi kembali, daftarin, janjian dengan saya, kita operasi.
Wah, ya. Nah, mendengar itu semua kawan-kawan, saya ada di antara seneng gitu loh ya kalau misalnya ini bisa dioperasi dan bisa diangkat tumornya. Namun balik lagi kalau misalnya kita mengeluarkan dana yang sebegitu banyak, memang ini dana donatur kawan-kawan memang gitu loh ya. Tapi ya kita juga harus berpikiran seimbang gitu loh. Jangan mentang-mentang ini dana donatur kita udahlah gaskin aja ya, kecuali memang donaturnya gas-gas gitu loh. Tapi saya bilang mungkin untuk sekarang ini dok saya akan hentikan sampai di sini dulu. Saya akan berkonsultasi dengan bos saya bilang itu dengan donaturnya. Oke kata dokter gitu ya. Lepas tuh kami kembalilah. Ya malam keluar rumah sakit itu sekitar jam setengah 8 malam. Ya. Nah, saya sampaikan kepada Ibu Dede dan Yanti, Bu, karena sekarang sudah malam, Ibu terpaksa harus menginap kembali di hotel. Ya, saya udah akan carikan hotel. Saya bilang, saya udah masuk hotel nih, nyari-nyari kamar dan ada satu kamar. Tapi ibunya berubah pikiran, katanya saya mau pulang aja. Ya, malam-malam begitu mau pulang ke Cianjur Selatan, ke daerah Campaka sana. Aduh, saya bilang, Bu, jangan Bu. Karena mengapa? Karena dari titik mobil berhenti ke rumah ibunya aja jauh. Yanti aja jalannya harus digotong-gotong gitu loh, harus dibopong-bopong gitu. Aduh, agak repot deh pokoknya. Ya, saya coba bujuk sampai saya rayu, yuk kita sambil makan. Saya bilang ibu belum makan, Yanti juga belum makan. Sambil makan saya rayu-rayu. Hampir mau dia tinggal 1 malam lagi di hotel. Tapi pada akhirnya dia minta pulang tetap. Dan katanya coba telepon ambulannya. Saya tahu supir itu meskipun malam-malam mau, saya bilang aduh saya bilang ya meskipun dia mau ya sebisa mungkin jangan ganggu orang lah. Tak ada salahnya lah, maksud saya ibu ini nginep 1 malam lagi di hotel. Memang kawan-kawan dari kemarin, sejak kemarin awal-awal juga dia udah minta pulang melulu kawan-kawan. Ya minta pulang melulu, ingat anaknya lah, ingat di sana bagaimana segala macam gitu. Jadi kadang-kadang saya yang ngurusinnya mumet juga gitu loh kawan-kawan gitu loh ya. Udah sayanya lelah, orangnya minta pulang melulu, inilah itulah segala macam gitu. Lu kadang-kadang kalau kurang-kurang kesabaran mah kawan-kawan ya. Ya kalau kasarnya gitulah, gua ngurusin orang lain udah orangnya mumet, lelah begini, udah gua tinggalin aja gitu loh kasar-kasarnya. Tapi itulah, kita harus bener-bener sabar, telaten gitu loh ya. Yang kita urusin kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan kita. Kita ingin mau sembuh, dia kadang-kadang udahlah Pak katanya kita ke ustadz aja, kita ke orang pinter aja ke. Jadi dia kawan-kawan lebih cenderung ya, lebih percaya bahwa Yanti ini seperti begini itu dikarenakan ada ilmu sihir gitu loh. Ya dikarenakan ada begitu. Jadi dia lebih cenderung lebih baik ke orang pinter lah. Ya ke alternatif. Ya mungkin diruqyah atau dibacain apa nanti dikasih apa gitulah. Kalau dia yang saya tangkap begitu selama saya mengantar dia di rumah sakit gitu loh kawan-kawan. Ya alhasil saya telepon sopir ambulannya dan kebetulan dia bersedia untuk jemput. Ya jemput, akhirnya ya dijemput Teh Yantinya dan pada kesempatan siang ini saya baru memberikan keterangan. Harusnya sih semalam kawan-kawan. Nah kawan-kawan, jadi semua kejadian ini saya laporkan kepada Bapak Bayu Andika. Dan beliau bilang, jadi saya melaporkannya begini ya, saya bilang Pak, ini sulit untuk disembuhkan lah gitu loh Pak. Jadi mungkin ini akan dihentikan. Karena pihak rumah sakit juga seperti itu. Even memang kita mau mengeluarkan biaya yang sebesar apapun gitu loh. Jadi intinya ya sayang-sayang duit lah gitu. Karena memang toh penyakitnya akan tetap seperti ini gitu maksudnya gitu. Tidak akan bisa sembuh seperti semula gitu loh. Tapi kawan-kawan, Pak Bayu ini sangat luar biasa gitu loh. Kang, kita nggak bisa berhenti sampai di sini saja katanya ya. Saya akan carikan solusi untuk bisa dibawa ke Jakarta dan itu harus diobati. Negara tidak boleh melihat orang seperti itu. Kita harus bantu Kang. Kita harus bantu dia. Akang juga harus tetap semangat ya Kang ya, dan Akang jangan sakit katanya. Ya saya bilang siap Pak. Gitu loh ya. Saya bilang siap. Nah, jadi Pak Bayu ini entah terbuat dari apa hatinya gitu kawan-kawan. Rasa ingin menolong orangnya aduh. Geleng-geleng kepala saya kawan-kawan. Ya geleng-geleng kepala. Nah akhirnya berdasar desakan Pak Bayu katanya Kang ulah bawa ke Jakarta. Ya urusan nanti pokoknya bawa ke Jakarta. Nah akhirnya saya teleponlah ke ke keluarganya di sana.
sebetulnya untuk Yanti dan keluarganya itu nggak punya nomor telepon. Jadi saya meminta pihak balai desa gitu untuk datang ke rumahnya. Saya telepon, saya bilang dari pihak Pak Bayu donaturnya itu Yanti itu harus tetap diobatin dan akan dibawa ke Jakarta. Alhasil kawan-kawan keluarganya sangat mencengangkan keputusannya. Mereka menolak, nggak mau, gitu loh, nggak mau kalau ke Jakarta katanya gitu ya. Alasannya takut anak saya meninggal dunia, gitu loh ya. Terus yang kedua lebih baik diruqyah, lebih baik ke orang pintar daripada ke rumah sakit. Jadi memang sebelum Teh Yanti ini dibawa ke RSDH oleh saya, pihak balai desa sudah membawa duluan ke RSUD gitu loh, 2 kali dibawa oleh pihak desa. Namun mungkin hasilnya tidak ada yang signifikan. Ya kata dia sih hanya dilihat begini, diperiksa. Ya memang begitu saya bilang. Dan saya bilang mari dengan saya mungkin kawan-kawan, karena kalau dengan itu JKN gitu loh. Mungkin ya. Cobalah mari yang berbayar, saya bilang saya pede karena ini berbayar. Tapi kan sama aja kawan-kawan, kalau pemeriksaan dokter ya sama aja gitu loh. Ya mau JKN mau pembayar ya diperiksa ini, mungkin yang membedakan obat saja gitu loh mungkin. Jadi melihat tindakan dokter pada saat dengan saya ternyata sama tindakannya dengan pada saat dibawa oleh pihak desa gitu. Mungkin hanya dilihat-lihat begitu. Jadi buat ibunya ya ini mah sama aja gitu. Jadi mereka udah hilang kepercayaan gitu kepada tim medis bahwa dengan mereka mengobati anak saya bisa sembuh, udah hilang kepercayaan. Tetap mereka lebih percaya kepada ruqyah, lebih percaya kepada alternatif gitu loh. Sementara padahal dari hasil CT scan udah jelas sekali gitu bahwa ibu itu mengidap tumor otak, udah jelas banget gitu loh ya. Namun ya lagi-lagi dia punya pemikiran yang awam gitu kawan-kawan. Jadi mungkin dia tidak menerimanya dan dia lebih percaya pakai air lah jampi-jampi gitu loh. Nah, sementara saya nggak bisa begitu. Nah, jadi kalau saya kan mungkin di antara keduanya lah. Jadi 95% modern, 5%-nya ada ortodoknya kawan-kawan gitu loh ya. Nah, alhasil kawan-kawan dia tidak mau, katanya takut anaknya meninggal. Ya saya bilang kalau memang sampai nanti amit-amit yang bayi ya kita sih maunya kan sembuh, tapi kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Kalau sampai meninggal Yanti ya, kalau menurut saya mungkin itu juga udah Tuhan udah memberikan jalan yang terbaik. Gitu loh. Mengapa saya bilang begitu? Ya sekarang aja kan Yanti tersiksa. Mata tidak bisa melihat, ini tidak. Serasa dunia ini berhenti gitu loh kawan-kawan. Ya entah dia di mana gitu loh. Ya, dan sementara saya jelaskan Bu, ya, kalau Yanti tidak diobatin, tumor itu bukan hanya sekarang bukan hanya Yanti tidak bisa melihat saja, tumor itu nanti itu akan berkembang di otaknya. Ya, dan itu akan mengakibatkan mungkin kedepannya akan ada sakit yang lebih hebat gitu loh ya. Dia mungkin nanti terganggu otak-otaknya, mungkin saraf-sarafnya bisa makin gila lagi gitu loh ya. Ngobrol sendiri, marah-marah segala macamnya. Karena memang otaknya itu digerogoti oleh tumor itu mungkin ya, kalau menurut saya gitu loh. Karena setahu saya ya tumor itu berkembang gitu loh. Mungkin kepalanya akan membesar gitu loh. Jadi ibu ini kalau tidak diobatin, saya bilang bukan udah seperti ini gitu loh, bukan. Tumor itu akan berkembang gitu loh. Nah mungkin dari situ dia berpikir dan dia katanya tunggu dulu lah, jangan janji-janji dibawa ke Jakarta, katanya janji-janji dioperasi katanya gitu loh. Jadi jangan sembarangan dioperasi gitu maksudnya, kata Bu Dedenya, kata ibunya. Ya akhirnya dia berunding dan Pak Bayu WA kepada saya, telepon, katanya Kang nanti dibarengin sama ruqyah juga katanya. Ada Ustadz top di sini, saya panggil semuanya ustadz-ustadznya yang ruqyah, dokternya saya siapin yang spesialis buat dia katanya. Gitu. Pak Bayu tuh udah langsung sejumlah uang transfer lagi ke saya, kawan-kawan, beresin pokoknya Kang, dia harus sembuh Kang katanya. Pokoknya kalau Pak Bayu itu harus jalan, harus bisa, harus sembuh, gaskeun gitu loh ya. Saya juga orang yang apa yang dikendarainya saya siap gitu loh ya, tapi ternyata di sananya melehoy kawan-kawan gitu loh ya. Jadi saya ngelobi mengembalikan melobi lagi kembali ke sana gitu. Nah, alhasil setelah dia dengar ada ruqyahnya, ya dia mau oke. Gitu loh, oke. Tapi banyak permintaan kawan-kawan, jangan hari ini. Terus harus ruqyah dulu sebelum dokter. Apa lagi gitu loh ya. Aduh saya bilang, Bu, mohon maaf ya.
ibu ini ada yang ngebantu aja udah alhamdulillah. Jangan banyak maunya. Gitu loh. Ya, ibu ini udah alhamdulillah dibantu, ditolong sama orang lain gitu loh. Ya, jarang-jarang Bu ada yang mau menolong begini saya bilang gitu loh ya. Sampai hotel, sampai semuanya akan di-cover. Termasuk orang yang ditinggalkannya juga itu dibekelin gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang ada timbul di dalam diri saya nih orang mau dibantu tapi kok malah banyak permintaan gitu loh. Alah ampun deh, saya jadi soak gitu loh kawan-kawan, karena memang dari kemarin-kemarin dia itu kan ada yang ngasih uang dari yang pertama dari hamba Allah di Tangerang 2 juta, terus dari Ciimah nanti berapa lagi, terus dari hamba Allah di Sydney Australia itu kan udah jelas 4,5 juta. Jadi seolah-olah jadi ya udah kalau mau bawa anak gue obatin boleh ya gitu loh, tapi lu harus kasih uang dulu. Jadi seolah-olah jadi kalah begitu, jadi seperti begitu loh kawan-kawan. Saya bilang soak juga nih. Ya, dan alhasil kawan-kawan setelah saya rayu-rayu saya jelaskan dengan pihak balai desa di sana akhirnya mau. Dan Pak Bayu nanti akan jadwalkan, akan dijemput langsung ambulan dari Jakarta, ya. Dan saya kawan-kawan dalam hal ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Bayu Andika bahwa harus ada pendamping satu orang yang memang bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Kalau ibunya Teh Yanti ya kita standby kan di sana atau saya tinggalin kawan-kawan, meskipun udah saya kasih kasih tahu ke toilet ke sini, kalau mau makan ke sini, kalau itu ke, saya nggak percaya ibunya Teh Yanti ini ditanya sama dokter aja gelagapan kawan-kawan, nggak bisa berkomunikasi. Apalagi harus ke kantin, pulangnya bisa nyasar kemana-mana. Ya, pokoknya, aduh, saya pokoknya nggak bisa ninggalin dia lah selama di rumah sakit gitu loh. Nah, kawan-kawan, kalau selama di Jakarta, saya yang harus incas nungguin Teh Yanti, ngurusin dari detail ke detail, dari pojok ruangan ke pojok ruangan. Saya sepertinya juga angkat tangan kawan-kawan. Mengapa demikian? Ya karena yang harus saya urus juga banyak. Pembangunan rumah, pembangunan musola. Ya, apalagi sekarang ada lagi pembangunan musola yang di Sukabumi kawan-kawan. Ya, harus ngurusin nandar dan segala macam, ngurusin hendar mau nikahan, ngurusin toilet badar, ngurusin Kang Dedek belum beres. Banyak yang harus saya urus kawan-kawan. Belum lagi tambah lagi, akan ada lagi bedah rumah satu lagi di Campaka kawan-kawan. Pak Bayu udah nanya lagi, ada lagi nggak Kang yang bisa saya bantu? Ya saya akan bantu Kang semaksimal mungkin. Jadi nanti akan ada tambahan lagi bedah rumah di Campaka itu insya Allah ya. Banyak sekali yang saya urus. Jadi kalau saya cuma ngurus ini di sini di Teh Yanti doang, ini bagaimana yang lain tidak akan kekontrol kawan-kawan. Kecuali saya di masing-masing project itu ada orang yang bisa saya pegang. Nah kalau di project-project pembangunan ini kan sudah ada. Nah ini di project daripada pengobatan Teh Yanti itu juga harus ada orang yang saya pegang. Mau berapapun projectnya buat saya nggak masalah. Yang penting ada orang yang bisa saya pegang. Saya bisa kendalikan gitu loh semuanya. Nah tapi kalau saya yang incas di situ, ngabisin waktu di situ, ya itu agak soak, saya agak angkat tangan gitu loh kawan-kawan ya. Saya 3 hari ngurusin Yanti, Masya Allah. Ya, yang seharusnya mungkin saya udah ke Sukabumi ngurusin masjidnya Bapak Gani di Melbourne, Australia. Saya masih di sini kawan-kawan. Nah gitu kawan-kawan ya. Jadi alhasil insya Allah ya Teh Yanti akan dilanjutkan diobati atau mungkin dioperasi, tapi dalam hal ini di Jakarta atas dasar permintaan dari Bapak Bayu Andika, dan juga nanti akan ada orang yang incas. Jadi nanti kita akan bayar orang, yaitu dari pihak Balai Desa Margaluyu ya, dari desanya Teh Yanti sendiri yang sekiranya bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi untuk pertama kali saya datang ke Jakarta mungkin 1 malam 2 malam saya akan coba di sana standby dulu ya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik gitu loh ya, berjalan dengan baik. Baru dari sana kalau saya udah lihat udah yakin bisa saya tinggalkan ya, saya serah terima dan saya kembali pulang ke Cianjur, lalu saya mengurus yang lain kawan-kawan. Nah nanti saya tinggal cek melalui telepon aja dan foto bagaimana sekarang apa yang dilakukan, apa keinginan dokter, bagaimana, apakah perlu ada pembayaran dan segala macam. Anda sudah makan atau belum, bagaimana penginapan, baju masih ada atau tidak. Nah paling saya nanti kontrolnya begitu. Nah kalau dengan ibunya Teh Yanti kan Teh Dede sekarang handphone aja nggak bisa. Handphone aja nggak punya. Terus bagaimana cara mengoperasionalkan handphone aja kan nggak bisa. Jadi sangat repot sekali kawan-kawan gitu loh ya. Dan seperti itulah kawan-kawan kira-kira
kira-kira perjuangan saya dalam mengobati Teh Yanti ya. Jadi penuh suka dan duka kawan-kawan, sangat luar biasa. Namun di lain itu juga saya menjadi banyak ilmu, banyak pengalaman mengenai rumah sakit terkini dengan prosedur rumah sakit terkini ya, melihat praktek dokter segala macam yang terkini ya, saya jadi tambah juga wawasan gitu loh ya, dan itu mungkin hikmatnya buat saya kawan-kawan ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Bayu, Masya Allah ya, nggak kendor Bapak Bayu nih, gas Kang, harus bisa Kang, harus bisa, siap saya bilang begitu, siap Pak saya bilang, ya, jadi saya dikomporin Pak Bayu, gas Kang, siap, gitu ya, luar biasa Pak Bayu, entah dari apa dia dibuat hatinya ya, bisa seperti itu ya, belum lagi nanti ada bedah rumah susulan kawan-kawan yang akan dibiayai insya Allah oleh beliau. Aduh Masya Allah ya, mari kita doakan sama-sama kawan-kawan. Yang pertama mudah-mudahan ya, sekali lagi Teh Yanti diberikan kesempatan oleh Gusti Allah untuk hidup normal kawan-kawan ya. Kasihan banget sekarang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan hilang penciuman ya. Mudah-mudahan nanti sembuh, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Dan juga mudah-mudahan Pak Bayu Andika sehat, panjang umur, berkah, selamat ya, dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan dalam berkarir mengurus negara ini beliau semakin meningkat karirnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah kawan-kawan, saksikan nanti episode pengobatan Teh Yanti di Jakarta seperti apa ya. Standby terus bersama petualangan alam desaku. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.